Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, untuk membuka kesempatan KBM Daring IPS pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan 5 benua di dunia. Setelah kemarin kita membahas tentang letak dan luas benua. Ada benua Asia, kemudian benua Amerika, kemudian benua Eropa, Afrika, dan Australia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan 5 benua di dunia. Kira-kira nanti kita akan bahas apa saja. Kurang lebihnya kita nanti akan bahas tentang statistik atau jumlah penduduk, kemudian kelahiran dan seterusnya. Kemudian juga ada ras di beberapa benua di dunia ini. Oke, nah nanti pembahasannya yang pertama dinamika penduduk Asia, yang kedua dinamika penduduk Amerika, kemudian yang ketiga dinamika penduduk Eropa, keempat dinamika penduduk Afrika, dan kelima dinamika penduduk Australia. Nah, secara pengertian dinamika penduduk itu apa sih gitu? Nah, secara pengertian dinamika penduduk adalah jumlah penduduk yang senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dengan dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan adanya dinamika penduduk. Jadi memang dalam ilmu sosial, khususnya geografi, begitu membahas tentang kependudukan, maka biasanya kita akan membahas tentang bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dan perubahan kondisi sosial di wilayah masyarakat tersebut. Nah, yang pertama adalah dinamika penduduk Asia berdasarkan data World Population Datasheet. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia yang merupakan negara penduduk besar di dunia, beberapanya adalah Cina, India, dan Indonesia. Kemudian wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif jarang penduduknya. Nah, memang benua Asia yang pertama memang terluas dan kemudian jumlah penduduknya paling banyak. Nah, ini gambar petanya kurang lebih. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Nah, artinya memang sebagian besar penduduk Asia ini tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun menurut BPDS. Nah, laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu di atas 2,5%. Walaupun memang kemudian bisa juga data berubah, karena misalkan kayak di Suriah dan Yaman, beberapa tahun terakhir ini ada peperangan di sana, gitu ya. Ada perang saudara yang sehingga kemudian mengakibatkan penduduknya harus mengungsi di beberapa negara lain, negara tetangga, atau bisa jadi sampai pindah ke Eropa, begitu ya. Jadi banyak negara-negara di Timur Tengah, masyarakatnya atau penduduknya begitu akhirnya mengungsi karena ada peperangan gitu, ke Eropa khususnya. Nah, kemudian berdasarkan Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sebagian lainnya sedang dan rendah. Nah, beberapa negara yang memiliki kualitas hidup tinggi, ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi, masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau Human Development Index sangat tinggi. Kemudian negara-negara tersebut juga memiliki
penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan dan pendapatan yang sangat tinggi, sedangkan Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal termasuk kategori rendah. Nah, berbicara tentang Human Development Index di kelas 8 kita pernah mempelajari pas membahas tentang ASEAN begitu ya. Human Development Index itu suatu indikator atau tolak ukur sebuah negara di mana negaranya itu termasuk negara yang sejahtera atau belum gitu ya, atau sedang ya, kalau Indonesia itu masuk sedang. Nah, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur Human Development Index ini adalah tingkat harapan hidup atau usia hidupnya berapa rata-rata begitu. Kemudian tingkat pendidikan, berapa tahun penduduk di suatu negara sekolah, atau kemudian pendapatan yang sangat tinggi atau perolehan ekonominya. Itu ada juga yang menambahkan Human Development Index itu kesehatannya seperti apa, kemudian peluang mendapatkan kerjanya seperti apa. Nah, tergantung dengan lembaga yang akan mensurveinya. Nah, selanjutnya dinamika penduduk Asia berdasarkan budayanya. Budayanya Asia ini sangat beragam. Nah, Asia ini juga termasuk benua yang merupakan awal kemunculan agama-agama di dunia. Ada Hindu, ada Sikh, ada Konfusianisme, ada Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, Islam kita tahu jelas ya, awal mulanya dari Mekah dan Madinah begitu ya. Kemudian Yahudi dari mana kira-kira? Yahudi berasal dari daratan yang kita kenal sebagai Palestina. Gitu. Pun demikian dengan Kristen. Kristen juga sama, kemunculannya ada di daerah sekitaran Palestina. Kemudian Hindu di India, kemudian Buddha ada di China, Shinto ada di Jepang dan seterusnya. Nah, agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Nah, ini sejumlah agama kemudian dianut dan oleh banyak negara dan sebenarnya dapat dilihat gambar berikut. Nah, ini ada gambar di sini peta ya. Ada gambar peta. Ada agama apa saja, gitu, ada Islam, kurang lebihnya sedemikian rupa begitu. Sampai ke Indonesia, wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada juga Buddha begitu. Kemudian ada Hindu. Kemudian ada Kristen, Konfusianisme, Taoisme, dan seterusnya. Nah, kemudian dilihat dari rasnya, dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, kemudian ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Asia Utara dan Tengah, mayoritas Kaukasoid atau Europoid. Nah, kenapa Europoid? Nah, Kaukasoid ini ras yang dimana juga terdapat di benua Eropa. Maka dari itu namanya Europoid. Untuk ciri-ciri nanti akan dibahas di pembahasan Eropa. Kemudian Asia Timur dan Tenggara sebagian adalah ras Mongoloid. Kemudian Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Kemudian Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Nah, Negroid itu kulit hitam kan. Nah, kalau teman-teman lihat India, film-film India khususnya, itu bintangnya kan tidak hitam ya, mohon maaf gitu ya, kulitnya ada yang putih, ada yang kecoklatan gitu ya. Nah, itu India yang sudah blasteran kalau bahasa ya, sudah mengalami pernikahan dengan ras yang lain. Nah, orang-orang di India dan Sri Lanka yang aslinya itu kulitnya hitam begitu ya. Bahkan ya mohon maaf begitu ya, berbeda dengan yang ada di film-film begitu. Nah, selanjutnya Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, Yaman dan Oman, didominasi oleh ras Negroid. Nah, di Timur Tengah ini kemudian Asia Kecil, Asia Barat, Timur Tengah bagian utara domisili oleh ras Kaukasoid dan Negroid. Nah, tentunya kita sudah pernah mendengar ya Sirah Nabawiyah begitu. Di situ ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang yang berkulit hitam atau negro begitu.
Nah, dari zaman itulah sebenarnya kita sudah bisa mengetahui bahwa banyaknya ras yang berada di Timur Tengah begitu, termasuk Negroid, berdatangan begitu karena memang adanya perdagangan gitu, sehingga terjadi interaksi sosial dan pertukaran budaya antar satu dan lainnya, juga bisa menjadi sarana dakwah begitu ya, sehingga Islam bisa tersebar ke wilayah lain di dunia begitu. Nah, selanjutnya adalah dinamika penduduk Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sekitar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Seperti halnya Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan, karena kedua wilayah tersebut mendekati kutub utara dan kutub selatan. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sekitar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti sekitar 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Kemudian negara dengan kualitas tinggi yang lain begitu, ada Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lain. Kemudian negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan negara lainnya. Nah, penduduk asli di Amerika salah satunya adalah suku Indian, akan tetapi suku Indian ini jumlahnya terus merosot karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu Negroid dari Afrika, Mongolia dari Asia, dan Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Nah, di sini ada sebuah foto. Ini adalah foto suku Eskimo yang bertempat tinggal di daerah es atau mendekati kutub utara, seingat saya. Ya, jadi pakaiannya tebal begitu, dan memang di sana juga orang-orangnya membuat rumah dari es gitu ya, yang bentuknya setengah lingkaran. Kalau di internet atau yang suka nonton film kartun, beberapa kadang ada yang menampilkan suku Eskimo ini. Nah, selanjutnya budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Selatan. Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Kanada. Kemudian Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lain di dunia. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Bahkan Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Nah, kenapa ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Prancis, Portugis begitu ya? Nah, ini dipengaruhi oleh wilayah atau wilayah yang kemudian pernah dijajah. Nah, dulu Amerika Serikat sendiri sebelum ada Inggris pernah dijajah oleh Belanda. Maka dari itu dulu sejarahnya kenapa ada salah satu kota mirip namanya dengan kota Belanda, yaitu Amsterdam. Atau nama persisnya New Amsterdam, yang sekarang kita kenal sebagai New York begitu ya. Dulu namanya adalah New Amsterdam. Nah, karena Belanda tidak lama kemudian digantikan oleh Inggris begitu, dan dominasi Inggris memang lebih banyak di Amerika Serikat, sehingga namanya diganti tidak lagi New Amsterdam tapi New York.
Nah, kemudian ada bahasa Spanyol, Portugis begitu ya. Mungkin kalau kita beberapa kali lihat sepak bola begitu ya. Orang-orang di Brazil dan Argentina itu bahasanya mirip-mirip kalau tidak Spanyol, Portugis begitu. Atau kemudian ada yang suka nonton telenovela begitu ya. Itu bahasanya bahasa Spanyol atau Portugis. Nah, di samping itu juga ada negara yang menggunakan misalkan kayak bahasa Jawa gitu ya. Kemudian bahasa Tagalog dari Filipina. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya saya pernah bahas ada satu negara di Amerika, di benua Amerika begitu yang menggunakan bahasa Jawa yaitu negara Suriname begitu. Nah, negara Suriname ini memang kemudian bahasa resminya salah satunya bahasa Jawa. Pun dengan orang-orangnya ya banyak penduduk di sana adalah orang Jawa karena memang mereka adalah orang-orang dulunya dibawa oleh Belanda untuk bekerja di daerah Suriname waktu itu. Sehingga menetap di sana dan sampai sekarang masih banyak di sana. Bahkan ada beberapa tokoh di sana merupakan orang Jawa, misalkan ada satu orang dari keturunan Jawa pernah menjadi menteri begitu ya, dan menjadi menteri pendidikan. Ada beberapa menteri yang lainnya begitu. Nah, ada satu kisah unik dari Suriname. Jadi karena orang Jawa begitu, keturunan Jawa, tentunya ya banyak yang kemudian menganut agama Islam. Akan tetapi memang di Suriname ini ada dua kelompok besar Islam di sana. Yang satu membawa Islam dari Jawa, kemudian yang satu belajar Islam yang benar gitu ya, yang dari sumbernya langsung dari Mekah dan Madinah. Nah, golongan yang menganut Islam berdasarkan Jawa, mereka mempunyai kiblatnya begitu ke arah barat, bukan ke arah Mekah begitu ya, bukan ke arah Ka'bah begitu ya. Nah, karena golongan yang menganut kiblatnya ke barat ini, mereka beranggapan bahwa budayanya harus sesuai dengan orang-orang Jawa begitu. Jadi karena di Jawa itu ngadapnya ke barat, ya maka ngikut ke barat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada juga satu kelompok Islam lain yang memang sudah belajar Islam secara menyeluruh, secara utuh begitu, sehingga kiblatnya yang menghadap kiblat gitu, ke Ka'bah gitu. Nah, orang-orang ini berarti ngadapnya ke arah timur atau agak serong sedikit ke wilayah Tenggara Selatan gitu ya. Nah, wilayah Suriname itu di peta kurang lebih ada di sekitar sini. Saya tunjukkan di kursor mouse. Oke, lanjut. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar 83% menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Budaya Amerika juga terlihat gaya berbusana, kemudian olahraga dan makanan. Contohnya seperti jeans, sepatu, baseball gitu ya, topi cowboy dan sepatu boots merupakan budaya Amerika. Kemudian hamburger, hotdog, keripik kentang, makaroni juga contoh budaya makan Amerika Serikat. Kemudian dalam bidang seni, banyak karya seni yang menjadi kiblat warga dunia seperti film dan acara televisi. Selain budaya Amerika Utara, terdapat pula budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Beberapa budaya mereka menunjukkan adanya perbedaan. Dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma, selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Selain itu, terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, dan beberapa bahasa lainnya. Kemudian musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, serta cumbia dari Kolombia. Nah, selanjutnya dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Pertambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, sementara angka kematian juga sama, 11 kematian dalam 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Kemudian laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu 0,2% per tahun.
Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussel, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai daerah ke pedalaman. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori usia tidak produktif, sementara 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok usia produktif atau usia kerja. Nah, penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dan dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan, sedangkan Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol, sementara kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, kemudian Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tenggorok panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Selanjutnya bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tenggorok lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Selanjutnya yang ketiga bangsa Mediteran. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tenggorok menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Selanjutnya yang keempat bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Sementara bangsa Dinarik memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, ini ada foto tentang bangsa Nordik ya. Kelihatan nggak kira-kira? Nah, ini ini maksudnya Kaukasoid begitu. Yang pertama ini Nordik gambarnya. Kemudian ini Dinarik. Kemudian ini Mediteran. Kemudian ini bangsa Alpen. Nah, kemudian yang ini adalah bangsa Slavia kalau tidak salah yang ini. Selanjutnya ini orang-orang Turki, masih bagian dari Kaukasoid gitu ya. Ini orang Arab gitu. Kemudian ini orang Afghanistan. Nah, memang sebenarnya mereka satu ras begitu ya. Kan tapi memang karena perbedaan budaya akhirnya menjadi benua yang beda juga begitu. Nah, selanjutnya selain bahasa, Eropa juga memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka khususnya di bidang filsafat. Nah, ini peta berdasarkan bahasa di Eropa begitu ya. Ini bahasa Islandia, bahasa Inggris. Tuh warnanya bersama, berarti bahasanya yang digunakan juga sama gitu. Ada Italia, ada Portugis, Spanyol, bahasa Turki, bahasa Rumania, Jerman, Ukraina, dan seterusnya. Nah, yang di arsir-arsir ini bahasanya bahasa mirip. Misalkan Belarusia sama Rusia gitu ya.
atau Ukraina dengan Rusia gitu ya, bahasanya agak-agak mirip. Nah, selanjutnya dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari penduduk tahun 2005 yang hanya sekitar 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tidak terlepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 jiwa setiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar mencapai 10 jiwa setiap 1.000 penduduk. Namun, angka kematian tersebut jauh di bawah angka kelahiran. Angka migrasi juga negatif, kecuali Afrika Selatan, artinya ada penduduk Afrika yang bermigrasi ke benua lain. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu sekitar 2,5% per tahun. Sebaran penduduk Afrika juga tidak merata, wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, misalkan di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika Tengah. Nah, ini gambarnya. Di gambar menunjukkan ada wilayah yang coklat muda, kemudian ada yang coklat gelap gitu ya, coklat tua agak gelap begitu. Nah, berarti kalau yang coklat muda ini penduduknya rendah gitu ya, kemudian agak gelap begitu dan coklat tua begitu. Berarti ini angka kepadatan penduduknya cukup tinggi. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi adalah Aljazair dan Tunisia. Kemudian negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang adalah Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Sementara negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Sementara golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan ke dalam empat kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri dari beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ras Kaukasoid keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara di sekitaran Mesir gitu ya, sampai Maroko begitu. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Selanjutnya, yang ketiga, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat, suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bashman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, ini contoh gambar orang-orang Negro. Contohnya ada beberapa contoh keterangan di sini orang Bashman seperti ini. Ini juga ada yang digolongkan sebagai orang Papua. Orang Papua termasuk dalam ras Negro begitu. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah penduduk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma.
Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi, namun terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Perkiraan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 hingga 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan kurang lebih ada 4 kelompok. Yang pertama Afro-Asiatika, meliputi Afrika bagian utara, atau jumlah sekitar 200 bahasa. Kemudian Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai 140 bahasa. Kemudian Kongo-Saharan atau Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta jiwa penutur. Kemudian bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo ini. Kemudian bahasa Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Selanjutnya Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 20.400.000 jiwa, atau terjadi penambahan sebesar 3,5 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil dibandingkan benua yang lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 jiwa kelahiran tiap 1.000 penduduk dan angka kematian 7 kematian setiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan migran dari beberapa negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka sekitar 8%. Nah, kenapa migrasi? Atau biasanya di Australia ini terkenal sebagai negara yang menjadi tujuan orang-orang yang mencari suaka politik atau pengakuan, begitu ya. Di banyak sekali negara-negara yang memang atau penduduk-penduduk negara yang mengungsi karena peperangan, karena kita tidak cocokkan dengan negara asal, begitu, sehingga meminta bantuan ke Australia. Dan Australia ini termasuk negara yang terbuka dengan orang-orang pendatang. Maka dari itu bisa jadi pertumbuhan penduduknya juga dipengaruhi oleh migrasi dari luar negara ke dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya, meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering, sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Nah, ini yang saya tampilkan adalah kota Sydney, ya, ibu kota Australia. Ini di daerah pantai, memang pusat kegiatannya di situ. Dengan curah hujan yang cukup, begitu, dan memang kondisi iklim tidak terlalu gersang. Kemudian Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup mencapai kategori tinggi, yaitu sekitar 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Penduduk Australia pendapatannya juga tergolong tinggi, mencapai 42.880 dolar per tahun biasanya, gitu ya. Dan selanjutnya, sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Aborigin itu suku asli Australia, begitu ya. Ya, mirip Indiannya di Amerika, begitu. Jadi aborigin ini harusnya dia menjadi suku asal dari Australia, tapi karena terjajah akhirnya mereka juga terpinggirkan. Nah, bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa dan sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia.
Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, 61,2%, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Baik, insya Allah cukup sekian untuk pertemuan IPS pada pagi hari ini. Silakan setelah ini lihat di Google Classroom ada penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.